Akhirnya di ruangan dokter dia bilang, Bu, maaf, ini sudah nggak ada deterjen lah. Itu langsung kayak, ya Ah. Allah, ya Allah. Saya langsung istighfar langsung, ya Allah ini gimana, ya Allah gitu loh. Selama nunggu tuh, Dek, ya Allah, Dek, kenapa, Dek? Ayo toh, Dek. Saya sampai ngomong kayak gitu waktu sambil nunggu itu gitu kan. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali menurut kesanggupannya. Sebuah firman yang seharusnya mendogma, menjiwai, dan melekat dalam diri setiap insan manusia bahwasannya ujian apapun, musibah apapun yang ia lalui di dalam hidupnya pasti akan ia bisa lampaui, sehebat apapun itu. Begitu juga dengan musibah yang dialami oleh tamu kita yang mengalami 2 kali kehilangan babynya atau bayinya saat masih di dalam kandungan dan hampir lahir atau yang biasa disebut sebagai stillbirth. Berikut ini tamu kita, Ika Tiasning Yudianti. Kata orang, belum tuntas keimanan seseorang ketika dirinya belum diuji, ketika tengah merakit harapan. Bahkan ketika harapan itu terwujud, diuji lagi dengan musibah yang menghancurkan harapan itu. Terus dan terus, hingga Allah yakin hambanya yang satu ini benar-benar ikhlas dan pasrah, dan Allah akan meletakkan kesabaran hambanya itu sebagai pintu masuk ke surga. Mari kita temui Ika Tiasning, seorang wanita yang mengalami 2 kali kehilangan bayinya saat hendak bersalin dalam keadaan stillbirth. Hai Mbak Ika, apa kabar? Sehat Sehat, Mbak Ika? Alhamdulillah Hanum. Gimana Oke, Hanum kabarnya? alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah, barakallah. Nah, langsung masuk ke tadi, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tema kita episode kali ini tuh mengangkat bagaimana kita sebagai manusia itu meyakini ya bahwa sehebat apapun musibah dan ujian yang diberikan kepada kita, itu kita yakin bisa kita lalui, kita lewati. Badai pasti berlalu ya. Ya. Apa firasat ataupun pemikiran detik saat dokter akhirnya menyatakan Bu Ika, babynya tidak ada detak jantungnya dan dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. Bisa diceritakan, mohon maaf ini mungkin pasti flashback ya, tapi sejatuh apa yang dialami oleh Mbak Ika dan Mas Iqbal waktu itu? Ya, jadi ketika di rumah sakit itu saya kan masih ditahan gitu kan, suruh pulang, suruh ini gitu kan. Saya pikir nggak ada masalah gitu kan. Saya pikir nggak ada masalah. Akhirnya diputuskan yang kedua, saya sudah nggak tahan, nggak kuat gitu kan, karena dengan obat yang untuk pemacu itu, malah saya tuh kayak orang nggak tenang, nggak ada tenaga gitu kan, nggak ada tenaga. Akhirnya diputuskan untuk sesar. Ketika di anestesi itu dia nyaman, tahu-tahu tidur gitu aja. Tahu-tahu bangun, saya udah mengalami kayak shock muntah gitu kan. Saya juga nggak ngerti apa-apa. Udah, saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Cuma waktu saya inget, saya keluar dari ruang operasi, kebetulan suami saya Mas Iqbal belum datang ya. Karena mungkin pesawatnya itu belum bisa karena di daerah ya, di Kalimantan Timur. Nah, itu papa saya tuh, saya lihat papa saya tuh kayak lemes gitu loh. Saya lihat lemes, udah itu aja. Saya cuma inget itu aja gitu loh. Ya, terus abis itu saya cuma tanya,
gimana anak saya, aku bilang itu, gimana babynya, cuma itu aja. Cuma suami saya cuma bilang, ya nanti gitu kan. Ya. Tapi karena saya udah lelah, Ya. lelah sebelumnya dan ngerasa udah nggak Mm-mm. sakit, rasa sakit induksi itu udah hilang karena anestesi itu, jadi kayak tidur gitu, tidur aja gitu, merem aja. Saya mikir udah aku nanti mau ketemu baby gitu setelah ini gitu. Mbak Ika, saya lagi Mm-mm, ngebayangin banget mm-mm. waktu Mbak Ika menanyakan babynya mana gitu kan. Itu Iya, berarti belum tahu dong kalau babynya udah nggak ada. Tapi Mas belum. Iqbal itu kan dalam keadaan setegar itu mengatakan iya nanti gitu. Iya. Perasaan kalut dan kecamuk seperti apa yang Mas Iqbal, mungkin Mbak Ika bisa ceritakan sebagai suami ya, bahwa mau tidak mau harus mengabarkan hal yang paling akan menyakitkan dalam kehidupan Ya Mbak Ika cuma waktu itu. ya cuma ya cuma bilang nanti, juga nggak bilang apa-apa. Baru esok harinya ketika pagi hari ketika dokter kandungannya visit ya, Mm. dan semua keluarga itu berkumpul, saya cuma aneh aja kenapa kok kumpul semua gitu kan di kamar gitu, dalam posisi saya belum bisa apa-apa, itu masih tiduran aja gitu kan. Terus apa namanya, dokternya bilang, Bu, yang tabah, tegar ya. Cuma insya Allah ini kehendaknya Allah. Eh, Mana ibu gitu, cuma bisa 4 jam. Langsung saya histeris waktu itu. Bisa bayangin sih saya Mbak, karena I've been there tuh ya, walaupun nggak dalam keadaan stillbirth ya. Pastinya lebih 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 dalam karena ini kan udah dalam bentuk baby ya. Iya, Mungkin udah dan saya pernah tahu. ngerasain nendang-nendang, pernah diajak Ih, bicara, dan bahkan di detik terakhir sebelum masuk kamar itu juga masih ada detak operasi, jantungnya. iya. Dengar detak jantungnya gitu. Ya. Saya pikir fine-fine aja gitu loh, nggak ada masalah. Terus dari situ saya kayak, ya gimana ya, kayak semuanya tuh kayak, ya baru itu kan saya ngerasa kehilangan banget gitu loh. Sepanjang hari itu ya, suami nemenin gitu loh, suruh ya nuntun saya, ngasih tahu saya nggak apa-apa gitu kan, ini tabungan gitu loh, Ya, ya, tabungan ya. buat kita Betul, betul, gitu lah betul. itu. Ya. Kita nggak ya istilahnya, Mm-mm. ya saya juga ngerasa apa, saya waktu itu juga nyalain diri sendiri, apa karena saya sibuk Book. sekolah waktu itu, sibuk sekolah, saya kan masih nyetir ya, saya nggak nyari penelitian sampai Solo, nyari ini, jadi saya nggak, ya karena merasa setiap kontrol juga baik, Iya, saya pun iya, nggak iya. ada masalah, nggak ada ini gitu loh. Dan saya ya istilahnya, Penyebab ya, medisnya adalah terlilit tali pusar oh ya. bukan, kalau yang ini yang pertama karena eh, merembes. Hmm. Saya yang Oke. nggak aware gitu, Pecah saya nggak ketuban ngerti maksudnya, kalau, tapi tidak iya, disadari. iya, saya tidak menyadari. Dan waktu itu saya ingat 2 minggu sebelumnya dokter bilang ketubannya baik, banyak gitu. Hmm. Ya saya nggak tahu ya selama 2 minggu itu ada kejadian apa, kan kita juga, Ya. ya kan, Hmm. saya mikir ya bayinya juga bergerak gitu kan, detak jantungnya bagus gitu, ya udah gitu. Nama putra pertama yang kini sudah menghadang dan menunggu Mbak Ika di jembatan surga itu namanya siapa? Muhammad Sefa Anandika. Muhammad Sefa Anandika Oke, itu. Mbak Ika, kita akan selalu berdoa mudah-mudahan itu tadi yang dikatakan Mas Iqbal, benar. Meskipun seolah-olah itu direnggut ya, tapi sesungguhnya itu tabungan loh. Tabungan di dimensi yang transenden, dimensi yang apa ya? Yang surgawi, bukan seperti orang nabung di bank ya, tapi Iya. nabung keikhlasan, ketulusan, pasrah, menerima meskipun harus dibayar dengan air mata dan mungkin berhari-hari mengalami
perasaan yang pasti ya bergemuruh ya karena kekecewaan gitu. Tapi insya Allah itu jadi tabungan, dan tadi yang saya katakan Mas Muhammad Sefa sampai hari ini masih menunggu kedua orang tuanya di pintu surga buat jemput nanti. Amin. Iya. Nah, Mbak Ika langsung 6 tahun menunggu kemudian ya, hampir 6 tahun lebih mungkin untuk punya anak kedua, dan akhirnya diberi juga ya. Berarti usia berapa tuh Mbak Ika ya waktu punya anak pertama? Waktu Mas Sefa ya? Anak pertama sekitar umur 24. 24. Berarti anak kedua Iya, umur 30 ya, Mbak? iya sekitar 30. Iya, 30. Apa yang dilakukan oleh Mbak Ika itu untuk kemudian move on gitu? Dan oleh tentu saja dengan Mas Iqbal ya. 6 tahun tuh Iya, lama loh Mbak ya, 6 tahun tuh lama. lama. Apa sih kesibukan atau aktivitas untuk kemudian bisa mengalihkan rasa kecewa yang pernah terjadi di masa lalu itu? Iya, oke. Setelah melahirkan kan yang anak pertama, kemudian saya butuh waktu sekitar berapa ya sambil nunggu wisuda waktu itu. Saya benar-benar nggak mau ngapain, pokoknya saya pengen ikut suami saya waktu itu. Saya nggak pengen jauh pokoknya. Nggak pengen jauh, pokoknya pengen selalu sama suami saya. Kan karena waktu itu kan saya mungkin karena LDM ya, LDM terus ada kejadian ini, jadi saya kayak merasa nggak mau gitulah. Ya wajar ya, ketika ditinggalkan Iya, terus ini saya pengen deket sama suami. Nah di situ saya nggak putus asa. Jadi ketika setahun itu saya belum isi, saya tetap sering kontrol waktu itu di sana. Kontrol, tanya dokter dan sebagainya. Kebetulan di Banjarmasin ada dokter yang memang khusus infertility ya. Nah, di sanalah saya ketemu beberapa teman yang sesama pejuang garis biru itu. Jadi sekitar ada 10 orang waktu itu, semua tinggal di Banjarmasin. Nah, saya ikut kumpul mereka. Kita gabung, kita kumpul dan sebagainya, kita saling sharing, ngobrol. Iya, iya. Ada teman waktu itu dia sudah berhasil di Surabaya. Waktu itu zaman booming Inul ya, dokternya Inul. Iya, Nah, sama dan Adam ada Suseno, iya. ya itu kebetulan dia dengan dokter yang sama dan stay di Banjarmasin gitu kan. Ya udah kita sharing, kita ini gimana kasusnya dan sebagainya. Oke. Ya, artinya Ya, dalam 2 tahun tetap mencoba dan itu juga ada rekayasa genetika juga walaupun iya, bukan IVF ya. Artinya ada iya, nyoba juga pernah inseminasi atau iya, betul. apa mungkin juga seperti minum hormon, Iya, mungkin teknik-teknik obat-obatan semua. Iya, obat-obatan ya iya. seperti kayak kalau saya dulu sih akupunktur, akupresur ya. Pusing sampean. Iya, Ya. saya sempet mau apa namanya kita anak asuh yuk gitu kan. Oh, Waktu itu oke. Mau sempet adopt, untuk mau pancingan, mupu untuk anak ya, pancingan. iya pancingan. Terus suami ngomong enggak itu tanggung jawabnya lebih besar kata suami, lebih besar lagi gitu loh. Kita mampu nggak gitu loh Ya, ya. istilahnya. Kemudian berhasil ya akhirnya ya dapat baby yang kedua anaknya perempuan ya. Perempuan. Perempuan, kemudian berapa tahun setahun kemudian ya, hampir 2 tahun kemudian punya anak lagi-lagi ya. Iya, betul. Alhamdulillah, keren banget itu. Adalah sebuah hadiah hasil kerja keras, keikhlasan ya, langsung diberi 2 dalam jangka waktu 2 tahun ya. Cowok-cewek lagi Mbak Ika. Jadi Iya, benar-benar iya, betul. sebuah bukan hanya hadiah itu rezeki anugerah terindah yang pernah kumiliki itu kira-kira seperti itu ya. Iya. Tahun keberapa ya setelah anak ketiga lahir itu hamil lagi ya. Betul. Hamil Iya. lagi dan itu pun juga anugerah ya karena kan Nggak ada rencana sama nggak ada sekali rencana. memang. Iya, Tapi nggak ada rencana. pasti juga tetap happy dong, pastinya happy anak-anak ketiga nih. Orang kan kalau nggak anaknya 2, anaknya 3 kan kadang-kadang kan. Iya, Biar iya, tambah rame katanya. iya, Banyak anak banyak rezeki ya. iya, Tapi betul. tetap ditunggu-tunggu juga, didamba-dambakan juga anak ketiga. Dan berulang lagi seperti kejadian atau peristiwa Mas Muhammad Sefa. Waktu itu boleh diceritain seperti apa bisa dibilang mungkin
perasaan yang mengitari kepala Mbak Ika waktu itu, trauma yang berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, ketika Mas Iya, Muhammad Sefa itu akhirnya meninggal di kandungan itu, hinggap lagi. Kok lagi-lagi seperti ini gitu. Seperti iya, menggugat gitu. Ada nggak iya, perasaan-perasaan seperti itu? Kalau iya, perasaan tentu kecewa ada ya, ada walaupun nggak inilah seorang ibu gimana ya. Eh, jadi ketika usia 8 bulan ya, waktu itu 8 bulan ketika ingin kontrol, saya merasa agak ada yang nggak enak gitu aja. Kebetulan didampingi suami, kontrol ketika di CTG, suster sampai hampir 1 jam mencari detak jantung. pakai Kata Doppler ya? suami pakai Doppler. Suami cuma bilang, enggak apa-apa, ada gitu, tenang aja. Suami kayak gitu, masih Iya, seperti iya. itu, masih menguatkan saya. Cuma saya tuh udah istighfar Ada terus, udah. naluri atau ada insting, ada firasat buruk ya? Mungkin juga Iya, waktu itu saya ya. saya udah sebenarnya udah ini. Cuma ayah gimana ayah? Saya cuma bilang gitu, ayah gimana ayah? Ini nggak ketemu gimana? Saya cuma bilang gitu ke suami waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Terus sambil ngelus-ngelus perut saya sambil gini, nggak nggak ada. Udah tenang aja, tenang gitu. Ketika akhirnya ke konsul ke dokternya bilang, suster bilang, Bu, ini kita nggak kelihatan di Doppler di CTG ya. Eh, Ibu USG aja. langsung ke USG aja ya Bu untuk mastikan ngomong kayak itu. Saya udah lemes, saya udah nggak bisa. Nah, akhirnya di ruangan dokter dia bilang, Bu, maaf, ini sudah nggak ada deterjen lah. Itu langsung saya, ya Hmm. Allah, ya Allah, saya langsung istighfar langsung, ya Allah, ini gimana ya Allah. Ya Saya cuma, ampun. ya Allah, ya, saya bilang gitu. Cuma saya itu terus, ya udah sih, ya cuma Mas suami yang meluk saya, cuma saya ngomong sama dengan cuma saya istighfar. Udah, udah gitu kan, Jadi istighfar waktu gitu kan. di USG itu baru kemudian ditegakkan Diputuskan nggak diagnosis. ada, iya, diagnosisnya di situ nggak ada, untuk jamnya kan kita nggak bisa tahu ya, Iya, iya. karena kan ya kita nggak ngerti dalam kandungan, Hmm. karena kapannya juga nggak ngerti, karena Tapi kan ya. terakhir Mbak Ika merasakan tendangan-tendangan atau gerakan-gerakan itu berapa jam atau berapa hari sebelum akhirnya Ya divonis? mungkin terakhir 1 hari atau 2 hari Oh, sebelumnya oke. ya, mungkin ya itu kalau nggak salah, karena aktivitas ya, saya ingatnya itu kalau tiap malam itu dia selalu gerak Ya gitu. betul, biasanya kalau gerak malam Tiap ya. kalau santai, Kalau iya, kalau kalau ketika pagi malah santai, tidur. Heeh. iya, itu saya juga mungkin karena malam, terus saya juga mungkin capek, kadang tuh Iya. nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu. Besoknya lagi udah lupa, lupa lagi dan sebagainya. Saya cuma ya ya sepanjang nunggu akan dioperasi itu cuma isinya Ya Allah. nangis aja, cuma Ya. kenapa Berbeda dengan gitu yang loh. pertama tadi, dalam kondisi Mbak Ika itu baru tahu setelah lahir gitu. Artinya ada Iya, apa ya, semacam iming-iming bahwa ini nanti lahir, udah aku bakal ketemu pikiran, anakku ya. iya, Kalau ini tuh iya, lebih menyesakkan dan lebih berat lagi karena sebelum operasi atau sebelum mungkin dikeluarkan babynya itu Mbak Ika udah tahu bahwa dia udah nggak ada di perut i- gitu kan. iya, iya, dia sudah nggak ada di dalam perut itu. Ya, apa Mungkin namanya? berpikir ini kali ya Mbak Ika, ada keajaiban lah sebelum operasi nanti. Iya, saya juga Pernah nggak gitu. mikir-mikir kayak gitu tiba-tiba detak jantungnya ada dan lain-lain, kita ada harapan-harapan yang kadang mungkin dianggap halusinasi ya, tapi Nggak ada mau, nggak perasaan-perasaan mau. seperti itu ya yang paling Iya, ada gitu. Iya, berpikiran kayak gitu loh. Selama nunggu tuh, Dek, ya Allah, Dek, kenapa, Dek? Ayo toh, Dek. Saya sampai ngomong kayak gitu waktu sambil nunggu itu gitu kan. waktu Ah, operasinya seperti anestesi lokal artinya hanya lokal, dari lokal, lokal, berarti saya sadar. sadar ya. Dan itu Mm-mm. dikeluarkan, tidak ada suara tangis yang seharusnya Iya, biasa lazimnya baby iya. keluar dari perut itu pasti Gitu masih sampai.
istilahnya cek medis aman gitu ya, semua aman, nggak ada masalah, babynya pun normal gitu kan, besar atau ini semua. Nah, baru ketika sesar itu baru ketahuan ternyata tali pusatnya itu yang menyebabkan si babynya itu meninggal di dalam gitu. Jadi ketika di USG itu nggak ketahuan, nggak kelihatan ketika ini apa dinyatakan meninggal waktu itu, nggak kelihatan kalau itu tali pusatnya itu kelilit gitu. Ya makanya ya rahasianya Allah kan kayak gitu. Kita kan manusia udah ngecek, udah lihat, udah ini gitu kan, baru baru ketahuan ini loh, gini kan, ini loh penyebabnya Bu. Kita juga nggak bisa apa-apa ya, memang takdirnya seperti itu gitu kan. Boleh nggak Mbak Ika, lewat perjalanan Mbak Ika yang sampai 2 kali, dan itu bukan miskram biasa ya, ini stillbirth ya. Sudah Ya. mau udah jadi, udah ada kepalanya, udah ada tangannya. Dia sebayangin ya Mbak Ika tuh pasti berpamitan terakhir kali ya, sebelum akhirnya dikuburkan, dimakamkan, pasti dikeluarkan dari perutnya, kemudian dipeluk dalam keadaan dia terbujur kaku tentunya ya, tidak bisa melihat ibunya lagi. Bisa Mbak berikan motivasi berdasarkan cerita dan kisah hidup Mbak untuk mendapatkan keturunan tadi. Untuk semua yang sedang berjuang ya, yang pengalamannya mungkin berbeda-beda, tapi sebenarnya yang pertama itu ya kata suami saya, ikhlas dulu. Ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita bisa berpikir jernih gitu. Kita bisa menentukan step selanjutnya kita harus akan berikhtiar seperti apa gitu. Lalu jangan putus semangat sebenarnya. Kita semua ini kan kita berusaha gitu loh. Kita punya keinginan, kita harus berusaha, ya Allah yang menentukan gitu. Berusaha itu jangan kita merasa minder, takut, bahkan gagal. Kalau gagal itu ya memang kehendaknya Allah seperti itu gitu kan. Caranya Allah kayak gitu untuk kita tetap berusaha gitu kan. Kuatkan dirinya dulu, ikhlas. Kalau ini kan masalah anak itu kan suami istri ya, ya harus sama-sama, harus kerjasama, sama-sama ikhlas, ya sama Kalau orang bilang ikhlas. it takes two to tango ya, bukan Iya, salah satu yang harus berjuang lebih keras, tapi iya, kadang orang tuh ngelihatnya perempuan aja ya, padahal ini iya, pekerjaan atau teamwork ya. iya, Kalau ada karena hal-hal yang kurang pas atau kurang secara medis harus diperbaiki di bagian suami juga, suami harus ikhlas juga ya. iya, betul, betul, iya. Karena ini kita keluarga gitu loh, kita membentuk anak itu ya ayah dengan ibu gitu kan, gitu loh. Tanpa ada ini ya nggak mungkin. Allah juga nggak mungkin kan dia akan ngasih seperti itu gitu kan. Ini tujuannya tujuan bersama. Karena bukan karena Hanum itu teman baik saya ya. Cuma saya waktu tahu Hanum itu berjuang, Mbak Hanum ini berjuang waktu itu, saya langsung, ih, kita sama Nom gitu loh. Kita juga berjuang waktu itu. Terus ketika kamu Mbak Hanum itu bikin buku, langsung saya pengen beli lah waktu itu. Saya bilang, Num, gimana caranya waktu itu? Ini ya, kelihatan nggak ya? Iya, Nih judulnya aku ya. surprise sih loh, ternyata Mbak Ika itu walaupun udah punya baby kan ketika buku itu launching ya, tapi tetap baca bukunya karena buku itu ternyata memberi inspirasi bukan pada perjuangan punya anak, tetapi lebih kepada memberi semacam insight bahwa dalam kehidupan kita itu emang ya hanya bisa mengupayakan yang terbaik, mengikhtiarkan yang puncak gitu, sambil terus berkompetisi dengan doa ya. Kalau kita cuma usaha aja juga nggak mungkin ya.
tapi kita Iya, juga nggak bisa cuma ikhlas aja ya. iya, Juga harus heeh, ada usaha. Nah, usaha. tawakal itu yang kemudian menjadi Iya, puncak dari segala puncak seseorang yang beriman. Kira-kira iya, seperti itu ya, iya, iya, Ika Yasmin ya. Thank you ya, iya, udah baca iya, bukuku. sama-sama. Mudah-mudahan inspiring. Makasih. Bisa jadi Iya, hadiah buat mereka yang juga lagi berjuang. Bahwa mereka, betul, betul. kalian enggak, you're not walking alone in this world. Betul, nggak sendiri. Ya. Ya, itu. Heeh. Iya. Thank you banget Mbak Ika Tiasning Yudianti yang sudah kasih banyak sekali insights ya. Maaf udah bikin nangis bergulung-gulung tisu. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan tangisnya itu bukan karena mengungkit sesuatu yang melukai, tetapi lebih Iya, kepada mengingat atau merecall sesuatu yang indah. Bahwa iya, itu tadi Allah sudah iya, mempersiapkan betul. 2 anak manusia yang mungkin masih kecil, tetapi sekarang saya yakin Mas Seva maupun yang keempat namanya siapa tadi? Udah diberi nama? Eh, Cewek atau udah, cowok? cewek. Oh, cowok dan cewek. Iya, Ceweknya siapa tadi almarhumah? Taskia, Taskia. Jadi Muhammad Seva Taskia dan Sesi, Taskia Sesi Anandika. ya, nama itu pasti sudah dipersiapkan ya jauh sebelum. Sudah itu, Ya sudah. Allah, Ya aku merinding banget loh ini Mbak Ika. Aku yakin Taskia dan Muhammad Seva pasti benar-benar sekarang sedang melihat Mbak Ika maupun papanya Mas Iqbal juga akhirnya bisa membuat keikhlasan itu membuat mereka juga di sana tidak hanya tenang tapi sekarang lagi berlari-lari kecil di Iya. di taman surga gitu untuk terus menunggu kedua orang tuanya suatu saat nanti mereka akan diperkumpulkan bersama sebagai ahli surga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ya. tabungannya suatu saat akan diambil dengan berserta bunga-bunganya yang banyak. Karena keikhlasan itu tadi ya Mbak Ika ya. Betul. Thank you banget Mbak Ika Tiasning Iya. atas waktunya hari ini, sharingnya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti. Terima insya kasih ya. Allah. Insya Allah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.